العزت في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. Tadi kita membaca ratib atas. Itu ratib atas yang dibagi tadi, di belakangnya itu ada sanadnya, tulisannya, di mana ulun mengambil dari guru siapa terus sampai kepada Habib Umar Al-Atas. Jadi atas sanad itu ulun ijazahkan kepada pian yang hadir di sini badataan, dan dipersilahkan menyampaikan kepada anak bini di rumah, keluarga seluruhnya, nini, datuk, di kampung, siapa aja sampaikan ya, di fotokopi banyak-banyak, bagi-bagi, karena itu sudah umum untuk kaum muslimin muslimat sedunia akhirat. Nah, ada ketinggalan lagi termasuk dunia maya, dunia gaib ya juga berataan keempat. Jadi mengamalkannya ujar guru sekumpul bahari sekurang-kurangnya sehari semalaman sekali. Fadilatnya untuk zaman wayah ini mengatasi 3 kritis. Pertama, kritis ekonomi. Kedua, kritis keamanan. Kita kan rentan keamanan sekarang. Yang ketiga, kritis kesehatan. Jadi kritis kesehatan, ekonomi, keamanan, insya Allah dipermudah oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Nah, berkat kita membaca ratib atas ini. Dan fadilat yang paling utama adalah husnul khotimah. Nah, itu paling utama. Biar sugih, biar aman, biar sihat. Mati kada husnul khotimah, sia-sia aja. Jadi yang ianya husnul khotimah. Namun pian rajin, cangkal mengamalkannya pagi dan sore. Besukan kesarah mbah subuh kah, kamarian mbah asar kah, mbah maghrib kah, mbah isya kata sarah pian ja. Mun hendak 24 jam sekali sarah pian ja. Tengah malam kata bangun. Mbah ta bangun tengah malam tuh pian beistinja dulu, berwudu, ambil sajadah, betapi, lilit surban, duduk di pasahapan, guring pulang. Dan itu. Nah, baca ratib atas ini sekali sekurang-kurangnya. Maka insya Allah lah, ini sampai ini guru sekumpul bari memadahkan di sini husnul khotimah. Biar orangnya kada alim, biar orangnya pengulir beribadah, cuma ada sebuting amalan yang kita ada mau meninggal dibaca harus. Nah, ada sebuting yang kita tuh istiqomah di situ. Nah, salah satunya yang penting adalah yang jangan sampai kita tuh berisi amalan kada basanat kita. Nah, ini basanat ada dari an-annya. Pian mengambil dari mana, ulun mengambil dari mana, guru ulun mengambil dari, terus ada an-annya. Jangan sampai kita mengamaliyahkan sesuatu nukar toko aja, kalau dengan nukar toko, nukar kitab di toko, baca-baca ai fadilatnya bagus nih ya. Nah, lalu dibaca fadilatnya supaya terbang di udara. Nah, itu kada bagus nukar itu. Jadi amaliyahan itu mengambil dari guru, dan guru itu mengambil dari gurunya sampai kepada ujung-ujungnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ratibul atas termasuk juga ratibul haddad, termasuk juga latif, itu ambilannya dari zikir-zikir nabawi. Jadi lengkap di situ keterangannya dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Dan kalau khusus ratibul atas ini ada keterangan khususnya. Naran kitabnya Al-Qirtas. Itu kitabnya kandal ini loh, kandal benar. Insya Allah kita hendak diambilkan yang penting-penting yang berkenaan dengan fadilat-fadilat ini. Nah, disusun dalam sebuah buku yang ringkas. Insya Allah bila sudah tuntung dibagikan itu. Jadi kita tahu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, mana dalilnya, apa fadilatnya, terus sampai seluruhnya, sampai di situ kita ada latifah-latifah dituliskan. Insya Allah lah bila kada aur ada waktunya pulang, tapi insya Allah jadi, insya Allah nih. Yang kita baca rutin tiap subuh hari Rabu itu pun juga insya Allah kitab Sifat 20 karangan Habib Usman Batawi. Kita memperkenalkan dulu ya Allah, sebab tak kenal maka tak cinta.
Jadi Habib Usman Batawi ini mengarang kitab, menyusun kitab Aqidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal dengan pelajaran sifat 20. Sekarang ini pelajaran tauhid yang lengkap sanadnya sampai kepada Rasulullah hanya akidah Asy'ariyah dan putus sanadnya. Maka kita hati-hati belajar sifat 20, belajar tauhid, hati-hati tauhid yang mana? Tauhid yang sifat 20. Jangan pian salah sangka dikira Allah tuh bersifat 20 aja lah. Ada sifat 20 itu metode hasil ijtihad ulama Abu Hasan Al-Asy'ari supaya kita tadi pinandu lawan Allah. Jangan mahayabang nih kita. Sebab kitab Allah apa sifat-sifat Allah banyak kada sanggup menghitungnya. Mun kada sanggup menghitungnya kayak apa kita mempelajarinya? Mahayabang ini. Lalu para ulama tuh berijtihad, mangkai ini caranya supaya selamat, supaya murni ajaran dari Nabi. Lalu diulahlah metode yang disebut sifat 20. Bila belajar sifat 20, selamat dari Mujassimah, selamat dari Mu'tazilah, selamat dari Qadariyah, selamat dari Jabariyah dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah ulun teliti. Sampai sekarang ini yang masih sanadnya kuat sampai ke Rasulullah tauhid itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Mungkin hendak melihat sanadnya, ulun membacakan sini waktunya kada sempat, silahkan datang ke rumah. 3 mata kita berbandir. Jadi kitab sifat 20 Habib Usman ada sanadnya, kitabnya sampai kepada Habib Usman Batawi. Imbah itu pun akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang kita anut sifat 20 ini sampai kepada Abu Hasan Asy'ari, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang membawa itu mata rantai sanadnya. Maka ujar Nabi al-ilmul mu'tabar, ilmu yang bisa diperpegangi, alladzi sanaduhu yattasil la sayyidil bashar, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Dari mana pian berguru? Dari guru anu bagaimana kemana berguru? Terus ada orang-orangnya. Jangan sampai kita berisi guru tuh kita kada tahu siapa si gurunya. Sidin ini siapa aja. Walaupun sidin berisi kelebihan tarabang di Banyu atau paling lah. Tarabang di udara, berjalan di Banyu, melihat kayak itu, bagus diulah jadi guru aja. Hati-hati, bisa saja itu istidrat jin yang menolonginya. Bisa saja orang itu sudah keluar dari akidah yang bujur. Nah, maka kita hati-hati berguru. Artinya lihati guru tuh kemana sidin berguru juga. Oh, ternyata sidin ini muridnya si anu. Nah, gitu. Jelas saya lah supaya jangan sampai kita salah i'tiqad. Ulun ini kenapa memadahi berdahulu sifat 20 ini memperkenalkan karena bila sudah dibaca nangka ini karena bisa terjadi pemandiran sifat 20 lah aja. Maka sifat 20 tuh di YouTube ini. Nah, ya kalau gurunya julak YouTube. Jadi supaya pian jangan hambar kan ini bisa terlihat di YouTube pian sifat 20 tuh salah aja. Bisa nangka itu. Waninya menyalahkan orang jadi mengajurun berdahulu menyaluk berdahulu di orang Banjar. Nah, jadi bila ada yang memadahkan salah datang ke rumah orang gitu paling kita mengupin Nah, kita baca muqaddimah dulu lah. Kita ini karena pamulaan paling 2 jam. Budikan pian pembalikungan turunan tinggal ulun sawarangan. Halaman 3 muqaddimah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi wasyiddaurain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji Tuhan seru sekalian alam. Habib Usman memuji Allah Tuhan seru sekalian alam dengan puji-pujian yang melengkapi. Arti melengkapi itu menyeluruh akan segala nikmatnya. Jadi kita disuruh memuji Allah itu atas seluruh nikmat yang kita terima, dan sebenarnya kita kada sanggup memuji Allah. Nah, maka disebutlah secara umum seluruh nikmat yang ada di diriku ini, seluruh nikmat yang ada di diriku ini, dari ujung rambut sampai ujung batis, gerak dan diamnya, baik yang zahir maupun yang batinnya, itu adalah nikmat anugerah dari Allah. Nah, sekurang-kurangnya kita paham nangka itu kan sudah kawa dipadahkan mensyukuri naranya.
lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Amun kita mau bersyukur lawan Tuhan, kenapa garang arti syukur? Insya Allah kita dipelajari di sini lah. Cuma sekilas saja. Nah, arti syukur itu sekurang-kurangnya satu. Kita menyadari yang ada ini milik Allah, syukurnya. Kita menyadari bahwa yang ada ini, nah, yang mana yang ada, siapa yang ada? Aku, pian, kita ada berataan tuh tetap selalu selamanya milik Allah, syukurnya. Namun itu esensi dari syukur. Kalau kita mengucap alhamdulillah, tapi perasaan kita ampunnya barang ini, mata ini aku ampunnya, pipi ini aku ampunnya, hidung ini, burit ini seluruhnya aku ampunnya, tapi muntung alhamdulillah, itu narannya kada bujur bersyukur. Biar muntungnya berdiam jadi loh, tapi inya merasai, menyadari bahwa yang ada ini milik Allah, itu hakikat syukur. Namun kawan yang kaya itu, maka menarik akan kelebihan pemberiannya. Jadi Habib Usman, arti menarik itu mendatangkan nikmat Allah yang lebih banyak lagi. Sebab bila disyukuri bertambah nikmat itu. Dan salawat yang akmal, yang sempurna, beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Ciri khas ahlu sunnah wal jamaah mengucapkan salawat itu bukan hanya kepada Nabi, tetapi kepada keluarga Nabi dan sahabatnya Nabi. Itu ciri khas bila pinengalih menyambut keluarga Nabi, hati-hati, jangan-jangan bubuhan orang subalah lain ahlu sunnah wal jamaah. Bila ngalih menyambut sahabat Nabi, jangan-jangan orang-orang subalah lain buan ahlu sunnah wal jamaah. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, jadi ujar sidin, nikmat yang paling gonal nih tuh nikmat Islam dan nikmat iman. Maka padahal kita pikir-pikir lah, kita kada pernah meminta lawan Tuhan, otomatis ya kada pernah juga kita meminta dan menukar tuh, ada pernah, tapi Allah memberi. Sebab dengan sebab keduanya nikmat Islam dan iman ini telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga dengan kekal di dalamnya. Seandainya seseorang ada diberi Islam dan iman, hidupnya 70 tahun, sugih, bahagia di dunia, tapi kada dijulungi Tuhan nikmat Islam dan iman, masuk neraka ujung-ujungnya. Nah, kita ini alhamdulillah, biar duit 750 triliun, ada apa? Tapi diberi Tuhan nikmat Islam dan iman, dan selamat daripada siksa api neraka dengan cara membuat taat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengaku beriman dan berislam, cirinya itu diantaranya adalah taat kepada Allah. Jadi hendak mengetahui aku ini beriman kada, Islam kada, ketahuan di kelakuan. Taat kan kita lawan Tuhan. Amun taat berarti bujur beriman dan berislam. Amun kada taat berarti kada sempurna iman dan Islamnya. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik. Nah ini akil. Arti akil tuh berakal. 1 tambah 1 berapa? 5 aja. Ada berakal tuh. Imbah itu pulang balik. Arti balik itu perempuan pernah sekali haid, balik sudah. Amun ulumpang 10 kali sudah aja nyata. Kalau laki-laki keluar sperma aja kita. Bahasa orang dusun Baduy itu banyumani. Bila sudah keluar banyumani sekali laki-laki, nah itu balik larnya. Oh ternyata laki-laki kada pernah haid, bini-bini kada pernah palinglah. Laki-laki kada pernah keluar air mani, bini-bini kada pernah haid. Umurnya sudah berapa tahun? Lihati dulu. Bila sudah 15 tahun walaupun belum keluar yang 2 macam tadi, tetap dihukumi balik narnya. Nah, apa disebut balik? Arti balik itu sampai sudah umurnya. Sampai apa? Sampai kepada batas mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah itu disebut balik berakal naranya. Jadi misalnya ada keluarga kita kada sembahyang, berarti mungkin belum balik. Kalau sedih garasi kada sembahyang,
bisa kada balik atau kada berakal. Ini kan dosa yang bahualan. Antara dua itu aja. Bahwasanya orang yang sudah akil balik ini mukallaf, dibebani menjalankan perintah Allah, disuruh menjauhi larangan Allah. Bahwasanya apa orang yang balik ini, pamulaan beban yang dia terima itu apa? Yaitu mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Nah, kita ini hafal ya rukun Islam? Hafal? Nah, cuma maksud rukun Islam di sini adalah kalau dijabarkan rukun Islam itu terbagi dua. Pertama, unsur tauhid ada yang ujar ulama disebut sifat 20. Yang kedua, unsur fikih. Jadi mengetahui rukun Islam maksudnya mempelajari sifat 20 dan mempelajari fikih. Kayak apa supaya etikat kita bujur lawan Tuhan, dan kayak apa supaya ibadah kita bujur kepada Allah. Nah, dan juga demikian pula mengetahui segala rukun iman. Apa itu iman? Iman ini rujukan tasawuf. Jadi mun kita belajar tasawuf, mana dalilnya, mana rujukannya, mana ambilannya? Rukun iman yang 6 tuh. Datang di situ mun kita hanya belajar rukun iman sebatas 6 macam, kita baca artinya, antuk minna billah itu, nah kita baca beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, sampai ke 6-nya hanya itu memahami iman, ini berbahaya. Wajiblah kita belajar mempelajari apa itu iman, penyempurnanya ya tasawuf. Jadi rukun Islam rujukan dari tauhid sifat 20 dan fikih. Rukun iman rujukan dari pelajaran tasawuf. Maka ahlu sunnah wal jamaah lah dari zaman para sahabat terus sampai ke zaman guru sekumpul tercatat di dalam literatur kitab-kitab sejarah yang di situ bertulis ijma' ulama, kesepakatan para ulama fardu ain mempelajari sifat 20, fikih dan tasawuf. Bila ada yang membantah, murtad. Ijma' ulama sudah ada kitabnya ulun, kada yang begayaan tuh kada. Dan inilah yang disampaikan oleh guru kita, guru sekumpul. Jangan kita kada belajar sifat 20, jangan kada belajar fikih, jangan kada belajar tasawuf. Kenapa garang kita dan rukun Islam kita? Kayak apa caranya supaya iman kita bujur, Islam kita bujur? 3 mata pelajaran itu. Nah, orang yang sudah mukallaf wajib belajar mendalami rukun Islam dan rukun iman. Mana pelajarannya? Tauhid, fikih, tasawuf. Nah, sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Supaya, kenapa kita belajar 3 mata pelajaran itu? Supaya boleh iya. Arti boleh itu supaya mampu iya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara mengamalkan amalan-amalan keduanya. Sebab orang Islam kada mempelajari Islam, salah cara berislam. Orang yang Islam beriman kada mendalami iman, salah caranya beriman. Nah, maka kada kita wajib belajar supaya gawian kita tentang cara beribadah dalam rangka mempraktikkan keislaman kita tuh bujur. Maka membujurakan ibadah kita, Islam kita, iman kita, termasuk mensyukuri iman dan Islam itu sendiri. Nah, dan yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu. Jadi jadi amalan-amalan kita nih, amalan-amalan keislaman kita, amalan-amalan keimanan kita itu terhenti makbulnya. Maksud terhenti di situ di bawah ditentukan, arti terhenti itu ditentukan, makbulnya, diterimanya itu dengan pengetahuan yang 3 macam itu. Pian kada pernah belajar baudu, cuma melihat naham. Kadang dulu aku ini melihat sekali langsung hafal, melihatnya orang baudu, oh kayak itu kah ya. Berarti melihat, oh paham ya, bisa aku gini saja. Lalu gawinya bodoh, ada sah bodohnya. Walaupun menurut ahli pengamat internasional gerakannya itu bujur. Ujar bubuan pengamat internasional gerakannya bujur pas. Tapi ini dari melihat aja bukan belajar, ada sah bodohnya. Sembahyangnya itu juga, ada bisa ilmu itu hanya sekadar melihat, belajar. Kenapa? Karena di dalam syarat sah wudu, syarat sah sembahyang, di situ ada termasuk
yang menentukan sah atau tidaknya sembahyang ada satu yang harus kita pahami. Apa itu? Bisa membedakan wajib dan sunnah di dalam pekerjaan itu. Kita sembahyang, sahnya sembahyang kita ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat sah itu kita bisa membedakan yang kugawe ini wajibkah sunnahkah. Mun kita kada belajar ya apa? Baca Fatihah apa hukumnya? Mun parasaku sunnah bang dia. Nah kada kawa mau parasaku itu. Nyaw ini zaman parasa. Mun parasaku wajib ya. Kenapa timu ada perasaan kayak itu? Inya kada belajar. Nah, maka wajib makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu. Artinya diterimanya amal ibadah kita. Amal-amal ibadah kita yang berkenaan dengan keislaman kita. Diterimanya amal ibadah kita yang berhubungan dengan keimanan kita lawan Tuhan dengan belajar. Nah, setengah jam lagi. Kita sampai israk lah. Bebatas kah apa kan kisahnya tasarah ulun aja kah? Tasarah ulun aja kah? Karena bila pian guring aja bapak. Amun nabi 50% guring ulun guring juga nih cegarnya. Itu rukun Islam tuh nah. Gona tulisannya bahari sudah nangkai itu ulun berpikir pakai binggol lah sakusidun julun menulis gitu nah. Bahari mana ada duit ya lo paling binggol lo. Nah, rukun Islam. Lihat tulisannya gondal ya kalau mengucap 2 kalimat syahadat itu bacaannya. Yang 5 sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, memberi zakat, pergi haji. Itu kita hafal sudah. Nah, adapun ilmu pengetahuan tentang rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Nah, mengetahui makna 2 kalimat syahadat. Kalaunya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu lain makna, itu terjemah namanya. Terjemah itu orang yang kada beragama Islam mungkin bisa membaca itu. Nah, jadi yang disebut rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Yaitulah yang dikata oleh para ulama ilmu usuluddin dan bisa juga disebut ilmu tauhid. Dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Nah, jadi rukun Islam itu kalau dipecah menjadi 50 aqaidul iman. Rukun Islam yang pertama tuh nah. Rukun Islam yang pertama kan mengucap 2 kalimat syahadat nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya itu terjemahannya. Nah, pemahamannya Bang 50 aqaidul iman. Nah, pertama 20 yang wajib bagi Allah. 40 sudah, 1 yang jais bagi Allah atau yang harus. 20 tambah 1 41. 4 yang wajib bagi Rasul. Bagi Rasul, 1 yang harus, yang jais 9. 41 tambah 9 50 aqaidul iman. Itulah makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mau hendak paham makna 2 kalimat syahadat, belajarlah 50 aqaidul iman. Itulah jasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4 lawanannya yang harus 9 sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna 2 kalimat syahadat dua adanya. Makanya orang membaca zikir la ilaha illallah tuh la-nya tuh sunnah hukumnya panjang. La panjang benar. Makanya tarik nafas dulu supaya jangan hang di tengah jalan. La panjang. Kenapa panjang? Memasukkan yang 50 tuh nah. Kenapa panjang? Kada kawa yang lait. Ada kalau berzikir lait ya. Suara yang mendengar.
lait. Handap bener, handapan itu ya kalau. Nah, 40 itu tadi insya Allah akan kita pelajari lah. Ini kita karena muqaddimah harus lagi nonton lawas ya kalau kopian jarak lawas bener sih itu kan sekali lawas bener ya. Jarak kena. Nah, insya Allah kitab ini dibagi gratis. Yang mana kada dapat insya Allah dapat bertahan lah. Kitabnya banyak ya lah. Nah, jadi itu kada menukar, kada di gratis jadi bagian itu. Batu artikel atas itu juga bagi gratis juga. Nah, setiap pertemuan kita insya Allah sebelum pengajian ini baca ratib atas dulu. Nah, itu. Jadi sedangkan kitab ini kena insya Allah bila tamat diijazahkan kitabnya dan diijazahkan talqin dzikirnya. Bila sudah tuntung tamat, maka mudah-mudahan kita ditolongi Tuhan, kawas selalu hadir di sini setiap subuh Rabu dan subuh-subuh yang lainnya juga ya kelak. Nah, insya Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.